Audio Tune Lovers, kita masih jumpa lagi dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Dan kali ini kita akan dengarkan bersama-sama bab 41. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari let's check it out together. Reyhan meregangkan otot lengannya. Seharian dia menjadi tukang kebun di rumah Hendra. Seharian itu juga, Rey tidak dapat bertemu dengan Anna. Hendra benar-benar mengerjai Reyhan habis-habisan. Belum lagi Reyhan belum bisa menemukan tanaman yang telah dia rusak. Tanaman Hendra tipe langka, dia juga sudah menyuruh Diki untuk mencari tanaman itu. Rey akan membayar berapapun asal besok dia bisa membawa tanaman itu ke rumah calon mertuanya. Reyhan merebahkan tubuhnya di atas ranjang kasur, memegang cangkul ternyata lebih berat daripada memegang barbel untuk berolahraga. Reyhan merasakan kedua bahunya terasa sakit. Au! Bahuku sakit, lirih Reyhan. Mobil sport berwarna putih tiba di rumah mewah. Anna keluar dari dalam mobilnya, dia melangkah menuju pintu rumah dan menekan bel. Seorang pelayan wanita membuka pintu rumah. "Selamat datang, Nona Anna." "Di mana Reyhan?" tanya Anna. "Tuan sedang istirahat di kamarnya," ucap pelayan itu. "Aku akan ke kamarnya," ucap Anna. Anna menaiki anak tangga menuju kamar Reyhan. Dia malas untuk naik menggunakan lift. Anna mengetuk pintu kamar Reyhan, tapi pria tampan itu tidak membukanya. Anna memutar handle pintu, dia langsung saja masuk ke dalam kamar. Terlihat Reyhan tertidur pulas dengan posisi telungkup. Anna duduk di tepi ranjang, dia mengambil salep di dalam tasnya. Kebetulan Reyhan tertidur tanpa mengenakan pakaian. Anna mengoleskan salep itu secara perlahan di area punggung belakang Reyhan. "Dia pasti capek seharian jadi tukang kebun. Ayah sungguh-sungguh mengerjai Rey," gumam Anna. Anna juga kasihan saat melihat Rey harus membersihkan taman seorang diri. Ayahnya itu sengaja meliburkan tukang kebun di rumahnya hanya untuk mengerjai Rey. Namun Anna salut kepada Reyhan. Dia tidak mengeluh saat mengerjakan semuanya. Meskipun Rey tidak pernah melakukan hal itu. Rey mencabut rumput serta menyapu rumput kering di rumahnya. Anna membelai rambut Reyhan. Dia tersenyum melihat wajah tampan pria yang tertidur itu. Anna hendak beranjak berdiri dari ranjang, namun tangan Anna digenggam oleh Reyhan. "Kamu mau kemana?" tanya Rey. Anna terkesiap, dia terbata-bata. Kamu kapan bangun?" Rey membalikkan tubuhnya menghadap Anna. "Sejak kamu mengoleskan salep di punggungku." "Kamu mengerjaiku ya?" Anna memanyunkan bibirnya. Rey bangkit dari tidurnya, dia duduk dengan menyandarkan tubuhnya pada bantal. "Aku tidak mengerjai kamu, aku hanya ingin tahu isi hatimu." "Maksud kamu?" tanya Anna. "An, apa lagi yang kamu inginkan? Aku sangat mencintai kamu. Tidak bisakah kita kembali lagi? Apa kamu ingin hubungan kita tanpa status seperti ini?" tanya Rey. "Apa ini tidak terlalu cepat? Aku hanya tidak ingin orang berpikir yang tidak-tidak tentang kita berdua," lirih Anna. Anna tidak ingin menjalin hubungan dengan Reyhan sebab itu terlalu cepat baginya. Anna baru saja berpisah lalu menjalin cinta bersama Reyhan. Apa kata orang nantinya? Itulah hal yang selalu menghantui Anna. "Anna, kenapa kamu berpikir hal konyol seperti itu? Memangnya mereka tahu apa tentang kita? Jangan dipikirkan masalah itu," tutur Reyhan.
Maafkan aku, sungguh aku hanya merasa seperti itu saja. Kamu tahu sendiri kan, orang hanya akan melihat apa yang mereka lihat saja tanpa mendengar hal yang sebenarnya. Ucap Anna. Rayhan meraih kedua tangan Anna. Aku akan membungkam orang-orang yang bicara buruk tentang kamu. Anna sadar jika dia berhubungan dengan Rayhan, maka hubungan itu akan diketahui oleh banyak pihak. Rayhan pasti akan mengumumkan jika Anna adalah pacarnya. Media massa serta teman bisnis Ray pasti akan mencari tahu tentang kehidupan Anna. Bagi yang tidak senang pada Rayhan, tentu akan menjadikan hubungan mereka sebagai senjata untuk menjatuhkan Ray. Rayhan memang terkenal sebagai Casanova. Setiap wanita yang dekat dengannya memang selalu menjadi konsumen publik. Konsumsinya publik. Tapi itu hanya isu yang tidak benar, karena Ray selalu membantahnya. Rayhan mendaratkan bibirnya di kening Anna. Anna, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan nama kamu menjadi buruk di mata semua orang. Anna mengangguk. Iya. Kita balikan lagi ya? Pinta Rayhan. Iya. Tapi rahasiakan dulu, setidaknya sampai aku kembali dari Paris. Ucap Anna. Terserah kamu saja. Yang penting kita balikan dulu. Ucap Ray. Ray mendekap tubuh Anna dengan erat. Dia bersyukur karena Anna telah kembali padanya. Itu tandanya Anna sudah membuka hatinya. Anna sudah mencintai Rayhan sekarang. Aku mau pulang, sudah larut malam, ucap Anna. Sebentar lagi, baru juga lepas kangen, kata Ray. Aku harus siap-siap untuk berangkat siang besok. Kamu lupa? Kalau besok aku keluar negeri, tanya Anna. Aku ingat kok, besok siang aku antar kamu ke bandara, ucap Ray. Anna mengangguk. Iya, aku pulang ya. Biar aku antar kamu, sudah malam. Aku takut kalau kamu kenapa-kenapa di jalan, ucap Ray. Tidak usah, aku bisa sendiri. Anna bangkit dari ranjangnya. Jangan membantah, kenapa sih? Ujar Ray kesal. Kamu harus istirahat. Satu lagi, besok tanaman langka itu harus kamu bawa ke rumah, kata Anna. Ray berdecak. Masih saja kamu ingatkan hal itu? Anna terkekeh. Aku pulang ya, kamu lanjut tidur aja. Rayhan mengangguk dan mengantar Anna ke depan pintu rumah. Rayhan membukakan pintu mobil untuk kekasihnya. Rayhan mengecup kening, pipi dan bibir kekasihnya. Rayhan melambaikan tangan saat mobil Anna mulai menjauh darinya. Ray segera meraih ponsel. Dia menelpon suruhannya agar mengikuti mobil Anna. Di dalam perjalanan, Anna tidak langsung pulang. Dia mampir ke sebuah minimarket. Anna hendak membeli perlengkapan wanita. Dia keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam minimarket. Anna menuju tempat perlengkapan pribadi wanita dipajang. Dia mengambil beberapa barang itu dan memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Anna menoleh saat namanya dipanggil. Anna menjatuhkan keranjang belanjaannya. Dimas, kamu di sini? Apa kabar, Anna? Tanya Dimas. Aku baik. Bagaimana denganmu? Tanya Anna balik. Dimas mengambil keranjang belanjaan Anna. Dia juga memasukkan kembali belanjaan Anna yang jatuh berserakan. Dimas memberikan keranjang itu pada Anna. Terima kasih, ucap Anna seraya mengambil keranjang belanjaan itu dari tangan Dimas. Anna berlalu dari hadapan Dimas, dia menuju kasir. Selesai membayar, Anna keluar dari minimarket. Dia hendak masuk ke dalam mobil tapi tangannya dicekal oleh Dimas. An, aku ingin bicara padamu, ucap Dimas.
Bicara apa lagi, Dimas? Kita sudah berakhir, lirih Ana. Please, An, apa kamu benar-benar melupakan aku? Dimas menatap wajah Ana. Kamu mau apa jika aku belum bisa melupakan kamu? Tanya Ana dengan lirih. Ana, perasaanku masih sama seperti dulu. Aku akan menunggu kamu sampai hatimu bisa menerimaku kembali. Dimas melangkah pergi. Aku tidak akan kembali lagi padamu. Hatiku sudah terisi orang lain, ucap Ana. Dimas menghentikan langkah kakinya, dia membalikkan tubuhnya menghadap Ana. Tanyakan itu pada hatimu, An. Apa kamu benar-benar mencintai Rehan? Dimas berlalu dari sana, dia masuk ke dalam mobilnya. Ana menyandarkan tubuhnya pada dinding mobil. Perasaan apa ini? Aku tidak ingin menyakiti siapapun, lirih Ana. That's it. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Itulah tadi permintaan dari Renita April, the author. Now I'm going to be back untuk membacakan bab berikutnya. So Audiotune lovers, stay put, stay tuned, don't go away. To be continued. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.